Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku, khususnya kelas 9, dengan saya Ibu Muflihah Laili dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, Ibu berharap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, sehingga kalian semangat semuanya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anakku, hari ini kalian akan belajar bersama-sama tentang teks laporan percobaan. Ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita, kemudian pengertian, tujuan dan fungsi teks laporan percobaan. Untuk selanjutnya nanti kalian akan Ibu ajak untuk menganalisis dan menyimpulkan sebuah teks laporan percobaan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, perlu Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa ya? Ada 3 hal yang nanti harus kalian dapat di akhir pembelajaran kita. Yang pertama, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi teks laporan. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menganalisis teks laporan percobaan, eksperimen, ataupun yang berbentuk laporan pengamatan. Yang ketiga, diharapkan kalian bisa menyimpulkan tujuan, bahan atau alat yang digunakan, langkah-langkah dan hasil dalam sebuah teks laporan percobaan. Tujuan akhir yang ketiga di akhir pembelajaran nanti diharapkan kalian bisa menyimpulkan tujuan, bahan dan alat serta langkah-langkah dan hasil dari sebuah teks laporan percobaan. Sebelum Ibu lanjutkan lebih jauh tentang teks laporan percobaan, Ibu perlu mengingatkan dulu pembelajaran yang pernah dulu kalian terima ketika kalian masih di kelas 7 tentang teks laporan hasil observasi. Ingatkah kalian tentang pembelajaran itu? Saya harap kalian masih ingat. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berisi informasi tentang situasi atau objek hasil pengamatan atau penelitian. Kemudian pengalaman yang lain yang tentu pernah kalian dapatkan pada pembelajaran IPA misalnya. Kalian tentu pernah diajak oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran IPA untuk melakukan percobaan. Ketika kalian melakukan percobaan, Ibu yakin pasti kalian juga diminta untuk membuat sebuah laporannya. Dari 2 pengalaman pembelajaran tadi, teks laporan hasil observasi dan teks laporan percobaan pada pelajaran IPA, Ibu yakin kalian bisa menyimpulkan apa ya pengertian teks laporan percobaan. Ya, silakan kita simpulkan apa pengertiannya. Pengertian teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang menyajikan informasi tentang hasil kegiatan percobaan untuk menguji atau membuktikan sebuah teori. Setelah tahu pengertiannya, sekarang tujuannya. Apa tujuan dari sebuah teks laporan percobaan? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang dilakukan, baik percobaan itu dilakukan secara berkelompok atau sendiri. Ya, setelah kalian mengetahui dan paham apa pengertian teks laporan percobaan dan tujuannya, sekarang kalian harus tahu juga apa fungsinya. Fungsi teks laporan percobaan ada 5. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Apa maksudnya? Ibu beri contoh. Misalkan kalian menginginkan atau ingin tahu seberapa banyak kandungan karbohidrat pada 3 jenis makanan. Mana yang paling banyak kandungan karbohidratnya antara nasi, roti, dan jagung. Jika kalian ingin mengetahui perbedaan kandungan karbohidratnya, kalian bisa membaca teks laporan percobaan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Dari percobaan yang pernah dilakukan oleh orang lain tersebut, kalian akan mengetahui antara nasi, roti, dan jagung. Oh, ternyata nasi misalnya yang karbohidratnya paling banyak. Fungsi yang kedua, sebagai bukti.
Ketika kalian melakukan sebuah percobaan, kalian pasti akan melakukan banyak kegiatan. Semua kegiatan itu harus kalian tulis. Tulisan itu adalah dalam bentuk laporan. Laporan yang kalian buat itu adalah sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan satu percobaan untuk menguji atau membuktikan sebuah teori. Fungsi yang ketiga, sebagai dokumentasi. Ini berkaitan dengan yang nomor 2 tadi. Ketika kalian melakukan percobaan, begitu banyak kegiatan yang kalian lakukan. Mencari data, mengumpulkan informasi, mengklasifikasikannya, sampai dengan kalian melaporkannya. Sekali waktu, tentu kalian akan membutuhkan bukti-bukti itu, data-data itu. Agar tidak hilang, sebaiknya dan itu harus dikumpulkan. Bukti-bukti yang kalian kumpulkan itu dijadikan satu dan dibuat dalam bentuk dokumentasi. Fungsi yang keempat dari sebuah teks laporan percobaan adalah sebagai pemecahan masalah. Ibu akan bertanya dulu pada kalian, bisakah sebuah teks laporan percobaan itu dikatakan atau digunakan untuk memecahkan masalah? Ibu beri contoh. Kalian misalkan saja sebagai orang yang sangat gemar dengan makanan beku jenis nugget dan sosis. Tetapi sekali waktu kalian dengar informasi bahwa jenis makanan tersebut seperti nugget dan sosis itu proteinnya sangat rendah sekali atau tidak layak dikonsumsi untuk anak seusia kalian. Untuk membuktikan keraguan-raguan kalian tentang kandungan protein yang ada dalam nugget dan sosis, kalian bisa menggunakan hasil percobaan orang lain yang menguji tentang protein yang terkandung dalam nugget dan sosis. Kalian lakukan percobaan mengikuti cara yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, ketika kalian selesai melakukan percobaan untuk menguji apakah nugget dan sosis yang kalian konsumsi itu layak, kalian maka tidak akan lagi was-was, tidak akan lagi ragu-ragu untuk mengkonsumsi kedua jenis makanan kesukaan kalian. Yang kelima, teks laporan percobaan berfungsi untuk pertanggungjawaban. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian melakukan kegiatan percobaan, kalian kan melakukan banyak sekali kegiatan, banyak sekali hal-hal yang perlu kalian catat. Semua yang kalian lakukan, semua yang kalian kerjakan, semua yang kalian cari data-datanya, kalian tulis dalam teks laporan percobaan. Itulah sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian terhadap orang atau bapak ibu guru yang memberi tugas pada kalian untuk melakukan percobaan. Setelah kalian mengetahui dan paham tentang pengertian, tujuan, dan fungsi teks laporan percobaan, agar kalian lebih paham lagi dan kalian agar tahu bagaimana contoh sebuah teks laporan percobaan, Ibu akan menunjukkan pada kalian sebuah contoh teks laporan percobaan. Silakan kalian amati, silakan kalian cermati, kemudian nanti mari bersama-sama dengan Ibu menyimpulkan apa saja yang harus ada dalam sebuah teks laporan percobaan. Silakan kalian lihat, jika kalian amati di situ di bagian paling atas ada tulisan laporan hasil percobaan pengujian vitamin C. Itu adalah judulnya. Laporan ini dibuat dalam 4 bagian. Bagian yang A menunjukkan tujuan kegiatan. Tujuannya adalah mengetahui kandungan vitamin C dalam makanan. Pada bagian B disebutkan alat dan bahan yang diperlukan, mulai nomor 1 sampai dengan nomor 7. Karena yang diuji adalah makanan, di situ disebutkan juga makanannya apa saja. Pada bagian ketiga, cara kerja dan langkah-langkahnya. Pada bagian ini harus dijelaskan secara urut, secara rinci, secara jelas bagaimana cara kerja kalian ketika melakukan percobaan. Baru di bagian yang keempat atau di bagian D, hasil percobaannya disampaikan. Sekaligus simpulkan juga bagaimana hasil akhir setelah kalian melakukan percobaan. Baik anak-anak, setelah kalian paham atau bisa menganalisis bagaimana
contoh sebuah teks laporan percobaan. Mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang harus ada di dalam sebuah teks laporan percobaan. Masih ingat ya tayangan tadi ya? Apa saja yang harus ada? Mari bersama-sama Ibu menyimpulkan isi dari sebuah teks laporan percobaan. Di bagian nomor 1 atau yang paling atas, berilah judulnya. Dengan tujuan apa? Supaya ketika orang lain membaca laporan percobaan yang kalian buat, paling tidak secara umum mereka tahu apa yang akan kalian laporkan dari hasil percobaan kalian. Nomor 2, sampaikan tujuan kalian melakukan percobaan. Di teks yang tadi dijelaskan tujuannya adalah untuk menguji kandungan vitamin C pada makanan. Nomor 3, alat dan bahan juga harus disampaikan. Tadi semua di situ disampaikan, nomor 1 sampai dengan nomor 7 disampaikan semuanya. Nomor 4, cara kerja dan langkah-langkahnya. Kalian harus menyampaikan urut mulai dari bagian awal kalian bekerja sampai dengan terakhir kalian melakukan percobaan. Di bagian akhir barulah nanti kalian sampaikan hasil percobaannya lengkap dengan kesimpulannya. Demikian anak-anak pembahasan kita, kalian belajar dengan Ibu tentang teks laporan pekerjaan mulai dari pengertian, kemudian tujuannya, fungsinya, kemudian kalian juga saya tunjukkan contohnya sampai dengan kalian bersama-sama Ibu bisa menyimpulkan apa yang harus ada dalam sebuah teks laporan percobaan. Mudah-mudahan kalian paham, banyaknya berlatih dengan teman-teman kalian, tetap semangat belajar, sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.